Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Senang sekali bisa membersamai anak-anak hebat seperti kalian. Salam kenal dengan Bu Tita Juniati di sini. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 1 biologi sebagai ilmu. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi ini, kita harus tahu dulu apa itu kompetensi dasar yang harus kita capai. Yang pertama ada memahami tentang ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi, dan tingkat organisasi kehidupan, metode ilmiah, dan prinsip keselamatan kerja berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan data tentang objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan sesuai dengan metode ilmiah dan memperhatikan aspek keselamatan serta menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Nah, untuk apa mempelajari biologi? Biologi adalah ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kita. Biologi dapat membantu kita menyelesaikan segala persoalan sehari-hari, baik dalam lingkungan sekitar hingga lingkup biologi yang lebih luas. Biologi juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Di samping ini ada gambar berbagai macam hormon. Salah satunya kalian mungkin pernah mendengar ada yang namanya penyakit diabetes, kemudian disuntik dengan hormon insulin. Nah, ini adalah salah satu manfaat biologi di bidang kedokteran. Kemudian, apa saja ruang lingkup biologi? Biologi mengkaji objek dan ragam persoalan dari berbagai tingkat organisasi kehidupan serta interaksinya dengan lingkungan. Objek dan kajian biologi meliputi seluruh makhluk hidup, yaitu bakteri, termasuk di dalamnya Archaebacteria dan Eubacteria, protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Mulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, sampai tingkat bioma. Nah, untuk mendukung pembelajaran biologi, maka biologi memiliki cabang-cabang ilmunya, yaitu diantaranya adalah genetika, sitologi, zoologi, botani, histologi, dan banyak lagi lainnya. Nanti kalian akan temukan ada ekologi, ada fisiologi, ada morfologi, ada virologi, dan sebagainya. Nah, genetika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat hereditas atau sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Kalian tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar double helix DNA, deoksiribonucleic acid. Nah, sitologi ini adalah the branch of biology, cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang sel. Sedangkan zoologi, zoo, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Dan masih banyak lagi cabang-cabang ilmu biologi yang lain. Berbicara tentang tingkat organisasi kehidupan yang dipelajari adalah mulai dari sel. Namun sel ini merupakan kumpulan dari berbagai macam molekul. Nanti kita akan pelajari di dalam sel ada yang namanya organel sel. Nah, sel ini merupakan unit terkecil struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Kemudian kumpulan sel-sel yang sama bentuk dan fungsinya akan membentuk yang namanya jaringan. Jika kalian lihat di sini ada gambar sel otot, di
di sini ada sel otot jantung, maka kumpulan dari sel otot jantung disebut dengan jaringan otot jantung. Sampai sini sudah paham? Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian kumpulan dari jaringan-jaringan yang berbeda, ada jaringan otot, ada jaringan darah. Nah, kemudian akan berkumpul nanti di sini. Di sini ada yang namanya organ jantung. Kalian lihat di sini ada organ jantung. Nah, organ jantung ini merupakan kumpulan dari jaringan. Ada jaringan otot jantung. Kemudian di sini ada jaringan ikat. Jadi di sini berbagai macam jaringan berkumpul membentuk satu fungsi yang sama, maka disebut dengan organ. Kemudian kumpulan-kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ. Berarti kumpulan dari jantung, pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, kapiler, termasuk ke dalamnya sel-sel darah merah, sel darah putih, keping darah atau trombosit, itu nanti akan membentuk sistem organ yang namanya sistem peredaran darah. Nah, sistem-sistem organ nanti akan berkumpul lagi, maka terbentuklah individu. Jadi individu ini ini ada seorang anak perempuan. Ini tubuh kita ini merupakan kerjasama antara sistem-sistem organ yang saling bekerja sama semuanya. Kalau salah satu sistem terganggu, maka kita itu namanya sakit. Nah, jadi sistem-sistem organnya harus semuanya bekerja sama dengan baik. Kemudian kalau ini seorang anak perempuan berkumpul dengan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya dalam satu tempat pada waktu yang sama, maka akan membentuk yang namanya populasi. Di sini ada sekelompok orang, di sini ada seorang, kata kuncinya. Seorang, sekelompok. Atau misalkan seekor ayam, sekelompok ayam. Sebatang pohon pisang, kemudian kumpulan pohon pisang. Nah, kemudian kita lihat di sini di sawah yang ada di hadapan kalian ini, yang terbentang hijau ini terdapat berbagai populasi. Ada populasi manusia, para pembajak sawah, para petani, kemudian ada hewan, kerbau, sapi, kemudian mungkin di sini ada kupu-kupu, ada katak, ada ikan dan lain sebagainya. Kemudian ada populasi tumbuh-tumbuhan, rumput, daun talas dan lain sebagainya. Ada pohon pisang, kumpulan pohon pisang. Nah, mereka semua populasi-populasi ini nanti akan saling berinteraksi, membentuk yang namanya komunitas. Nah, komunitas ini kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik atau lingkungan tak hidup. A. Tidak biotik hidup, benda mati. Nah, suhu, intensitas cahaya, pH atau derajat keasaman, kelembaban dan sebagainya, ini akan membentuk suatu ekosistem. Maka kalau digambar ini namanya ekosistem sawah. Nah, kemudian ini ada gambar hutan hujan tropis, merupakan salah satu bioma di dunia. Di Indonesia banyak di daerah Kalimantan. Tropical Rainforest Biome. Nah, bioma, apa itu bioma? Bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di lokasi geografis tertentu dengan ciri khas iklim tertentu. Itu namanya bioma. Nanti kita akan tahu ada bioma apa saja ya. Kemudian ini adalah manfaat biologi. Di bidang pertanian ada yang namanya kultur jaringan. Ini dengan memanfaatkan sifat totipotensi pada tumbuhan. Kemudian ini kalian perhatikan ada di bidang peternakan, ada yang namanya inseminasi buatan. Ini sapi. Nah, kemudian ini di bidang kesehatan. Ini adalah
proses identifikasi virus. Nanti kita akan mempelajari tentang virus, kita akan mengenal lebih jauh apa itu virus corona yang sedang menjadi pandemi di seluruh dunia pada saat ini. Kemudian di bidang industri, kalian perhatikan semuanya pasti suka dengan yang namanya yogurt. Ini adalah susu fermentasi yang memanfaatkan mikroorganisme. Jadi mengubah susu menjadi yogurt dengan proses yang namanya fermentasi. Nah, kemudian dalam bab ini juga kita mempelajari tentang metode ilmiah, kerja dan laporan ilmiah. Langkah-langkahnya biasa ibu singkat sebagai MOHEK. M. Masalah. O. Observasi. H. Hipotesis. Kemudian ada E. Eksperimen. Dan K. Kesimpulan. Kita bahas satu-satu yuk. Nah, yang pertama, ini ada contoh dari ibu. Misalkan kalian menemukan gejala biologi. Ketupat lebih tahan lama dibandingkan nasi. Ibu ingat ketupat karena sebentar lagi lebaran haji ya, Idul Adha. Nah, kenapa ketupat lebih tahan lama dibandingkan nasi? Maka kita menentukan rumusan masalahnya. Misalnya, 1. Mengapa ketupat lebih tahan lama dibandingkan nasi? 2. Berapa lama ketupat bisa awet atau tidak basi? Lalu kita menentukan hipotesis atau dugaan sementara. Misalnya, ketupat lebih awet dibandingkan nasi karena janur. Janur itu adalah daun kelapa yang masih muda yang digunakan untuk membungkus ketupat. Nah, kita menduga bahwa itu mengandung zat pengawet alami. Kemudian dari situ kita membuat rencana penelitian. 1. Merumuskan variabel penelitiannya dulu. Nah, variabel penelitian itu ada yang variabel bebas, ada yang variabel terikat. Variabel bebas itu kita berarti kalau dalam penelitian ini berbagai macam bungkus untuk menanak nasi. Ini variabel bebas kita yang menentukan. Nanti variabel bebas ini yang akan mempengaruhi variabel terikat. Ini yang mempengaruhi, ini yang dipengaruhi. Variabel terikatnya berarti adalah waktu yang dibutuhkan nasi untuk membusuk atau menjadi basi. Nah, kemudian kita menentukan perlakuannya. Nasi itu ada yang dibungkus oleh daun pisang, dibungkus janur, dan tidak dibungkus. Nah, setelah membuat rencana penelitian, langkah berikutnya adalah melaksanakan penelitian atau kita kenal sebagai eksperimen. Nah, dari eksperimen tersebut kita baru bisa mengumpulkan data. Setelah datanya terkumpul, maka kita menganalisis data. Nah, analisis data ini kita bisa membuatnya dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Setelah selesai menganalisis data, barulah kita bisa menyusun laporan. Laporannya terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan jangan lupa cantumkan daftar pustaka. Nah, barulah setelah selesai menyusun laporan, kita mempresentasikan laporan atau istilahnya adalah publikasi ilmiah. Nah, dalam bab 1 ini juga dibahas mengenai keselamatan kerja di lab. Nah, aspek keselamatan dalam kegiatan di laboratorium, prinsip keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium biologi apa saja? Yang pertama, praktikum harus dilakukan di bawah bimbingan guru. Yang kedua, gunakan alat pelindung seperti jas laboratorium yang kita punya di lab, kemudian alas kaki khusus dan sarung tangan. Kemudian yang ketiga, hati-hati ketika menyentuh atau membaui zat, tidak boleh sembarangan. Perhatikan label yang tertera pada botol zat kimia. 4. Jika terjadi kecelakaan sekecil apapun harus dilaporkan kepada guru. Nah, ini ibu
tampilkan beberapa gambar sebagai contoh. Teknik membawi zat kimia itu tidak boleh langsung dicium dari tabung reaksi ke lubang hidung kita, tetapi cukup dikibas-kibaskan dengan tangan kita menuju ke bagian atau area lubang hidung kita. Jadi tidak bisa atau tidak boleh langsung ditujukan pada lubang hidung. Nah, tidak boleh tidak boleh dekat-dekat dengan bagian hidung dan mulut kita. Kemudian, tabung reaksi jika dipanaskan seperti ini juga tidak boleh sembarangan. Ada tanda khusus di sini. Mana tabung reaksi yang bisa dipanaskan? Biasanya bertuliskan pirek. Nah, kemudian ini cara bagaimana menggunakan penjepit tabung. Ini penjepit tabungnya, ini tabung reaksinya. Nah, ketika memanaskan tidak boleh langsung mengenai bara api ini, tetapi agak ke atas. Anak-anak ibu yang hebat, demikianlah tadi materi tentang biologi sebagai ilmu. Tetap semangat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.